Apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah era baru yang menganjurkan untuk memperdalam potensi hubungan antara individu dengan teknologi dalam mempromosikan peningkatan kualitas hidup orang dalam bermasyarakat. Society 5.0 berpusat pada manusia yang berkolaborasi dengan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata, dan merupakan era baru yang menggunakan sistem teknologi berupa Internet of Things dan Artificial Intelligence yang dapat memproses big data dan menganalisa data tersebut. Perlu diketahui, Internet of Things adalah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Lalu, Artificial Intelligence adalah ilmu komputer yang mengembangkan mesin pintar yang memiliki pola berpikir dan bekerja seperti manusia dalam pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Dan juga, Big Data adalah suatu kumpulan data dalam skala besar. Penerapan teknologi terbaru dalam Society 5.0 diperlukan agar hambatan seperti hambatan fisik, hambatan administratif, dan hambatan sosial dapat dihilangkan, sehingga pengembangan teknologi tersebut dapat mengarah pada pertumbuhan sosial dan ekonomi yang stabil. Pada era yang sebagian besar menggunakan teknologi ini, era Society 5.0 belum dapat menjamin kita untuk sepenuhnya terbebas dari segala jenis konflik. Dalam melakukan pekerjaan di suatu organisasi, apakah Anda pernah mengalami miskomunikasi dalam menyampaikan informasi atau adanya perbedaan pendapat dalam menentukan suatu keputusan? Hal-hal tersebut adalah beberapa contoh kejadian yang dapat menimbulkan konflik dalam bekerja dan berorganisasi. Menurut Robbins dan Judge, konflik diartikan sebagai suatu proses di mana suatu pihak mempersepsikan pihak lain yang ingin mempengaruhi sesuatu yang penting bagi pihak tersebut secara negatif, sehingga interaksi antara kedua pihak menjadi bertentangan. Berikut adalah contoh ilustrasi mengenai terjadinya konflik di tempat kerja. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terdapat 3 tipe konflik, yaitu task konflik adalah konflik yang berhubungan dengan tugas, contohnya saat terjadi perdebatan mengenai produk yang akan diluncurkan. Pada ilustrasi sebelumnya, Rino dan Sinta memiliki hubungan interpersonal yang kurang baik. Hal ini dapat dikatakan sebagai relationship conflict, yaitu konflik yang melibatkan hubungan interpersonal. Proses konflik adalah konflik yang berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Contohnya, konflik mengenai pembagian pengerjaan tugas dapat disebut proses konflik. Saat konflik terjadi, mengenali dan memahami konflik yang terjadi itu sangat penting. Sebaiknya masing-masing kelompok harus mengambil peran untuk mencari solusi. Begitu juga dengan mendiskusikan perbedaan dalam sesuatu hal secara terbuka, dan menekankan shared interest dalam memecahkan suatu konflik. Apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh manajemen untuk menyelesaikan konflik? Dalam keadaan darurat, gunakan authoritarian management style, yaitu ketika seorang pemimpin mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan tanpa partisipasi yang berarti dari bawahannya. Namun, bagaimana menerapkannya dalam Society 5.0? Dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan, solusi, dan tujuan akhir perusahaan secara menyeluruh ke semua karyawan dengan bantuan teknologi, seperti menggunakan email dan chatroom karyawan atau perusahaan, agar informasi dapat tersebar rata. Itu dapat juga menggunakan online communication berupa video conference, yaitu pertemuan tatap muka untuk mengidentifikasi penyelesaian masalah melalui diskusi dengan video call. Terakhir, dapat mengadakan online courses melalui video atau artikel. Online courses dilakukan untuk menjelaskan pengukuran jumlah konflik organisasi dan gaya penanganan konflik. Dalam perilaku, pengembangan, dan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, kursus psikologi industri. Lalu, menurut CNN Indonesia, penggunaan artificial intelligence dapat mengatasi 2 problem utama yang kerap dihadapi oleh perusahaan, yakni
kompleksitas, dan skalabilitas. Maka, artificial intelligence akan sangat membantu dalam menganalisa data-data perusahaan. Selain itu, Society 5.0 juga memperkenalkan program aplikasi terbuka antarmuka atau API ke perusahaan fintech dan bank yang mendukung efisiensi pembayaran dalam sektor perdagangan global. Yang terakhir, Jepang membuat layanan kesehatan mandiri yang dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke rumah sakit untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang dialami oleh penduduk lansia. Selain itu, apa saja outcomes yang dihasilkan dari konflik? Berdasarkan efeknya, konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah functional conflict, yaitu konflik yang meningkatkan kinerja kelompok. Contohnya seperti memberikan kritik yang membangun dapat berdampak positif. Selain itu ada dysfunctional conflict, yaitu konflik yang menghambat penyelesaian tugas di kelompok. Misalnya memiliki konflik hubungan dengan rekan kerja bisa menjadi negatif. Kesimpulannya adalah konflik adalah sesuatu hal yang lazim terjadi di tempat kerja. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk menunjang produktivitas di tempat kerja. Pada era Society 5.0 ini, konflik yang terjadi dapat diselesaikan menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan sehingga dapat mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan.